Hai, saya Dinda Diana Azara, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Pada kali ini, saya akan mereview beberapa materi. Yang pertama, Sistem Informasi Keuangan Tradisional. Yang kedua, Sistem Informasi Keuangan Modern. Yang ketiga, Sistem Perbankan. Yang keempat, sistem financial teknologi. Yang kelima, sistem peer-to-peer lending. Yang keenam, sistem crowdfunding. Dan yang terakhir, sistem investasi. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem informasi keuangan tradisional. Sistem informasi keuangan tradisional adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan secara manual. Sistem ini biasanya terdiri dari berbagai dokumen dan formulir, serta proses yang dilakukan oleh manusia. Ada beberapa karakteristik sistem informasi keuangan tradisional. Yang pertama, berbasis manual. Sistem ini dilakukan secara manual tanpa menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, berfokus pada kebutuhan internal. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan seperti manajemen dan karyawan. Yang ketiga, menggunakan laporan keuangan tradisional. Jadi sistem ini menghasilkan laporan keuangan tradisional seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari sistem keuangan tradisional. Sistem pembukuan yang pertama. Jadi sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Yang kedua, sistem akuntansi. Jadi sistem ini digunakan untuk mengolah data keuangan yang telah dicatat oleh sistem pembukuan. Yang ketiga yaitu sistem pelaporan keuangan. Jadi sistem ini digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan tradisional. Selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan sistem informasi keuangan tradisional. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan sistem informasi keuangan tradisional. Yang pertama untuk kelebihannya terlebih dahulu yaitu reliable. Jadi sistem ini dianggap lebih reliable karena dilakukan secara manual sehingga lebih kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang kedua, affordable. Jadi sistem ini relatif lebih terjangkau karena tidak memerlukan teknologi informasi yang lebih canggih. Terus kekurangannya yang pertama itu ada inefficient. Jadi sistem ini dianggap kurang efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk melakukan proses manual. Dan selanjutnya ada limit. Jadi sistem ini dianggap terbatas karena hanya mampu menghasilkan laporan keuangan tradisional yang bersifat historis. Oke, pada pertemuan pertama juga dibahas tentang uang fiat. Nah, apa sih itu uang fiat? Untuk itu saya akan memutar video tentang uang fiat terlebih dahulu. Hai Sobat L, Anda di Elenio. Di video sebelumnya kita sudah membahas perjalanan panjang dolar Amerika menjadi mata uang dunia, di mana saat itu Amerika memang memiliki cadangan emas terbanyak di dunia, sehingga dolar Amerika dipilih sebagai mata uang dunia. Bagi Sobat L yang belum menonton video tersebut bisa cek video sebelumnya atau klik link videonya di deskripsi di bawah. Kali ini Elenio akan membahas sistem keuangan fiat yang digunakan setelah sistem Bretton Woods dibatalkan secara sepihak oleh Amerika. Uang fiat adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang sah di suatu negara tanpa mengacu pada emas atau komoditas fisik lainnya. Uang ini adalah uang yang sekarang digunakan oleh banyak negara, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika, Singapura, dan negara lainnya, hingga euro di Uni Eropa. Nah, sebelum ada uang fiat ini, semua negara mencetak uang berdasarkan pada komoditas fisik yang mereka miliki, terutamanya emas dan perak. Jadi, uang fiat ini memang murni uang kertas saja, bukan uang kertas yang di-underlying dengan emas. Seperti apa perkembangan uang fiat ini hingga dipakai di seluruh dunia sekarang? Simak penjelasan Elenio berikut. Uang fiat menurut catatan sejarah pertama kali muncul di Cina, tepatnya di abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Saat itu Cina diperintah oleh dinasti Yuan, Tang, Song, dan Ming.
Kala itu permintaan yang tinggi pada mata uang logam melebihi pasokan logam sebagai bahan pembuatannya. Ketika masa dinasti Song berlangsung, suatu bisnis pun berkembang di wilayah Sichuan. Hal tersebut mengakibatkan Cina mengalami kekurangan uang yang terbuat dari tembaga. Kondisi tersebut memaksa setiap pedagang menerbitkan catatan pribadi yang dilindungi oleh cadangan moneter yang ada. Hal tersebutlah yang kemudian dianggap sebagai alat pembayaran atau mata uang resmi pertama. Penggunaan catatan keuangan itu terus berlangsung hingga pada masa dinasti Yuan. Akhirnya uang kertas menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Penerbitan uang kertas lantas diserahkan kepada Kementerian Keuangan selama dinasti Ming berlangsung. Uang kertas kemudian sampai ke negara barat pada abad ke-18 dan dicetak dengan underlying emas untuk menjaga kestabilan nilainya, atau yang biasa disebut sebagai uang kertas berbasis acuan nilai komoditas. Pada Perang Dunia I, emas sebagai acuan percetakan uang mulai ditinggalkan untuk mendanai perang. Nilai mata uang banyak negara jatuh, dan dolar yang masih dicetak dengan underlying emas muncul sebagai mata uang terkuat di dunia. Saat semua negara kehabisan cadangan emas untuk membiayai Perang Dunia II, Amerika muncul sebagai negara yang memegang 3/4 emas di dunia, sehingga uang dolar Amerika dinilai yang paling stabil karena masih dengan underlying emas. Semua uang mengacu kepada dolar Amerika dalam memberikan nilai mata uang di negara mereka. Hal itu diputuskan pada perjanjian di Bretton Woods, New Hampshire. Namun penurunan perdagangan di Eropa tahun 1970-an membuat resesi terjadi di beberapa negara. Semua negara mengutamakan kepentingan negaranya sendiri, termasuk Amerika yang memilih mencetak dolar melebihi cadangan emas mereka. Semua negara akhirnya meragukan dolar dan mulai menukar cadangan dolar mereka dengan emas Amerika. Hal itu membuat cadangan emas Amerika berkurang drastis. Presiden Amerika Richard Nixon memutuskan meninggalkan komoditas emas sebagai acuan mencetak dolar agar cadangan emas mereka tidak diambil negara lain. Sejak saat itu, sistem uang fiat secara murni dijalani oleh seluruh dunia. Saat ini bisa dibilang semua mata uang yang berlaku di seluruh dunia adalah uang fiat, di mana nilai mata uang tersebut ditentukan oleh negara yang menerbitkannya melalui bank sentral negara tersebut. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik seperti uang komoditas yang memiliki nilai intrinsik pada komoditas yang menjadi underlying percetakannya, termasuk uang rupiah kita. Penggunaan uang fiat dinilai lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Selain itu, uang fiat juga dinilai memudahkan sebuah pemerintah negara untuk mengatur ekonominya. Kestabilan ekonomi suatu negaranya dapat dinilai dari kestabilan nilai mata uangnya. Dalam hal ini, kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain, khususnya dolar Amerika. Uang fiat juga memungkinkan negara miskin yang tidak punya cadangan emas sekalipun dapat mencetak uangnya sendiri. Uang fiat juga bisa dengan mudah diadopsi ke uang digital, yaitu uang yang ada namun tidak ada fisiknya. Berbeda dengan uang komoditi, yang harus disusun dulu aturan mainnya untuk diubah ke bentuk uang digital. Namun di balik itu semua, uang fiat juga memiliki banyak kekurangan. Uang fiat dapat berlaku dengan baik apabila dipercayai oleh masyarakat di negara mata uang itu berlaku. Jika tidak, maka nilai mata uang tersebut akan jatuh. Contohnya di Turki sekarang, inflasi yang tinggi terjadi di Turki, membuat nilai tukar lira Turki dengan dolar Amerika terus menurun. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat Turki tidak mempercayai lira lagi dan beralih menggunakan dolar Amerika. Hal tersebut membuat nilai tukar lira semakin jatuh dan terpuruk. Selain itu, uang fiat harus dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. Jika uang dicetak berlebihan, maka nilai uang akan turun dan terjadi inflasi. Jika dicetak kurang, maka harga barang yang normal akan terasa mahal oleh masyarakat. Hal ini dialami oleh Zimbabwe, di mana untuk membiayai perang Kongo mereka mencetak uang secara berlebihan sehingga inflasi tak terhindari. Juga untuk membayar hutang negara, Zimbabwe juga mencetak uang berlebihan, hingga membuat nilai uang Zimbabwe tak bernilai lagi. Bahkan nilai uang 100 triliun uang Zimbabwe tidak cukup untuk membeli sepotong roti. Berbeda dengan uang komoditi yang nilainya akan selalu stabil, sesuai dengan nilai komoditi yang menjadi underlyingnya. Uang fiat tidak punya nilai intrinsik, yang apabila uang itu hancur maka nilainya akan hilang. Di Indonesia, uang kertas dapat diganti uang baru oleh Bank Indonesia apabila fisik uang kertas tersebut masih utuh 2/3 dari total ukuran uang tersebut.
Jika kurang, maka BI tidak mau menukarkannya lagi dengan uang yang baru. Ya, jika Sobat L punya uang sudah rusak dan ukurannya kurang dari 2/3 ukuran asli uang tersebut, maka uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan nilainya menguap begitu saja. Beda sama uang komoditi. Uang komoditi yang menjadi uang sebenarnya adalah komoditinya. Uang kertasnya hanya bukti kepemilikan komoditi yang disimpan oleh bank. Sehancur apapun uang kertasnya, selagi Sobat L masih bisa membuktikan uang itu ada dan milik Sobat L, maka uangnya akan tetap ada di komoditi yang ada di bank. Bank pun harus mencetak uang barunya agar uang beredar seimbang dengan komoditi yang tersimpan di bank. Itulah ulasan Elenio tentang uang fiat yang sekarang ini berlaku di dunia. Nah, bagi Sobat L yang punya pendapat atau pengetahuan lebih banyak dari pembahasan ini, silakan komen di bawah. Jadi dari video yang sudah ditayangkan tadi, uang fiat merupakan mata uang yang nilainya tidak didasarkan pada nilai intrinsik, melainkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang menerbitkannya. Uang fiat biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral dan dapat berupa uang kertas, uang logam, atau bentuk elektronik. Uang fiat tidak termasuk ke dalam contoh sistem informasi keuangan tradisional. Sistem informasi keuangan tradisional merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan secara manual. Uang fiat di sisi lain merupakan aset keuangan yang digunakan untuk bertransaksi kayak gitu. Jadi meskipun demikian, uang fiat dapat dianggap sebagai komponen dari sistem informasi keuangan tradisional. Nah, uang fiat sendiri merupakan salah satu data keuangan yang perlu dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi keuangan tradisional. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan antara uang fiat dan sistem informasi keuangan tradisional. Kalau uang fiat, dari definisinya aja tadi kita udah dapat simpulkan ya kalau uang fiat itu merupakan mata uang yang nilainya tidak didasarkan pada nilai intrinsik, melainkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang menerbitkannya. Nah, berdasarkan fungsinya juga, uang fiat ini sebagai alat pembayaran, penyimpan nilai, dan unit hitungan. Nah, selain itu, uang fiat juga memiliki karakteristik. Yang pertama, tidak memiliki nilai intrinsik, terus nilainya didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral. Dengan demikian, uang fiat merupakan komponen dari sistem informasi keuangan tradisional, tetapi bukan merupakan sistem informasi keuangan tradisional itu sendiri. Maksudnya bukan contoh gitu ya. Tapi uang fiat itu merupakan salah satu komponen pendukung dari si sistem informasi keuangan tradisional ini. Nah, sekarang apakah sistem informasi keuangan tradisional masih digunakan di era sekarang? Jadi jawabannya adalah sistem informasi keuangan tradisional masih digunakan di era sekarang, terutama oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, sistem ini juga masih digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung proses-proses keuangan yang bersifat rutin seperti pembukuan dan pelaporan keuangan. Namun penggunaan sistem informasi keuangan tradisional semakin berkurang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan besar mulai beralih ke sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses keuangan. Next yaitu kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan modern. Jadi apa sih itu sistem informasi keuangan modern? Nah, sebelumnya kan saya sudah bahas ya tentang sistem informasi keuangan tradisional. Jadi tuh istilahnya masih kayak jadul gitulah, masih manual. Sekarang kita akan membahas sistem informasi keuangan modern di mana ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan secara otomatis menggunakan teknologi informasi. Jadi istilahnya lebih canggih gitulah daripada si sistem informasi keuangan tradisional tadi gitu. Jadi sistem ini biasanya terdiri dari berbagai aplikasi komputer, database, dan jaringan komputer. Nah, saya di sini mau menyebutkan beberapa karakteristik dari sistem informasi keuangan modern. Yang pertama,
Yang pertama dan yang paling utama ini adalah berbasis komputer. Jadi sistem ini dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi informasi. Jadi nggak manual lagi ya, nggak ngitung pakai manusia lagi karena ini udah masuk ke teknologi informasi gitu. Jadi terus yang kedua berfokus pada kebutuhan internal dan eksternal. Jadi sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan seperti manajemen dan karyawan, serta kebutuhan eksternal seperti investor dan kreditur. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan berbagai jenis laporan keuangan. Jadi, sistem ini mampu menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan, termasuk laporan keuangan tradisional, laporan keuangan real time, dan laporan keuangan prediktif. Oke, selanjutnya ada contoh sistem keuangan modern yang bernama Forex atau sistem pertukaran valuta asing. Sebelum itu, saya akan menayangkan video singkat tentang si Forex Exchange ini. Hai, kenalin, saya Mr. Mito. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian Forex. Forex adalah kependekan dari Foreign Exchange, atau yang kita sebut dengan pertukaran mata uang. Forex juga memiliki produk lain seperti emas, minyak, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah konsep sederhana dari Forex. Saya menukarkan uang sejumlah $1.000 dengan harga 14 juta rupiah. Di keesokan harinya, nilai dolar menjadi 15 juta rupiah. Nah, dari selisih keuntungan inilah yang dicari oleh para trader pasar Forex. Pasar Forex merupakan pasar terbesar di dunia dengan volume transaksi 6,6 triliun US dollar per harinya. Pasar Forex bergerak 24 jam penuh dalam 5 hari. Dan volatilitasnya yang tinggi memberikan banyak potensi peluang untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya. Volatilitas yang terjadi dalam pasar Forex disebabkan adanya konsep ekonomi dasar, yaitu supply and demand, di mana harga akan cenderung turun ketika jumlah permintaan sedikit, dan harga akan cenderung naik ketika jumlah permintaan banyak. Di sisi lain, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal suatu negara juga bisa mempengaruhi pergerakan harga. Dalam trading Forex juga mengenal two ways opportunities, atau yang disebut transaksi dua arah, dari harga bawah ke harga atas, dan harga atas ke harga bawah. Dari kedua arah tersebut sama-sama bisa mendatangkan keuntungan. Oke, dari video tadi ya, dari video singkat tadi, secara singkat dan dapat disimpulkan bahwa sistem pertukaran valuta asing atau forex exchange merupakan sebuah sistem yang memungkinkan para pelaku pasar untuk memperdagangkan mata uang antar negara. Jadi sistem ini juga berjalan selama 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, dan melibatkan jutaan orang dari seluruh dunia gitu. Jadi memang forex ini pasar global terbesar gitu di dunia ya. Nah, pada tugas kemarin, saya telah menganalisis sebuah platform Forex, yaitu MIFX. Nah, apa sih MIFX itu? Mungkin bagi orang yang baru tahu ada Forex atau masih asing gitu. Jadi, pasti kan bingung ya, itu Forex, MIFX itu apaan sih gitu kan. Jadi secara singkat ya, MIFX itu merupakan salah satu platform Forex Exchange yang populer di Indonesia. Jadi platform ini menawarkan berbagai fitur dan layanan yang memudahkan para pelaku pasar untuk melakukan transaksi Forex. Nah, Forex Exchange ini bekerja dengan mempertemukan para pelaku pasar yang ingin membeli dan menjual mata uang. Para pelaku pasar ini dapat terdiri dari individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Pada saat melakukan transaksi Forex, para pelaku pasar akan menentukan jumlah mata uang yang ingin mereka beli atau jual, serta harga yang mereka inginkan. Harga mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jika permintaan mata uang lebih tinggi dari penawaran, maka harga mata uang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika penawaran mata uang lebih tinggi dari permintaan, maka harga mata uang tersebut akan turun. Oke, untuk menggunakan layanan platform MIFX,
para pelaku pasar terlebih dahulu harus mendaftar dan membuka akun. Setelah itu, mereka dapat mulai melakukan transaksi forex dengan mengikuti langkah-langkah yang akan saya sebutkan ini. Oke, yang pertama, pengguna harus masuk ke platform MIFX menggunakan username dan password. Pastinya sudah bikin akun dulu ya, kalau belum bisa ikutin langkah-langkahnya aja yang ada di aplikasinya MIFX atau websitenya MIFX gitu. Oke, next. Yang kedua adalah pilih mata uang yang ingin dibeli atau dijual. Next, kita tentukan jumlah mata uang yang ingin kita beli atau yang kita jual. Terus tentukan harga yang kita inginkan. Lalu klik tombol beli atau jual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja fitur dan layanan di platform MIFX. Jadi, di platform MIFX ini menawarkan berbagai fitur dan layanan yang memudahkan para pelaku pasar untuk melakukan transaksi forex. Beberapa fitur dan layanan tersebut diantaranya yang pertama ada akses pasar global. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, forex itu merupakan pasar global terbesar ya. Jadi seluruh dunia itu pasti berkumpul di forex itu. Jadi si MIFX ini juga memberikan akses ke pasar forex global sehingga para pelaku pasar dapat memperdagangkan mata uang dari seluruh dunia. Selanjutnya ada margin trading. Platform ini menawarkan margin trading sehingga para pelaku pasar dapat melakukan transaksi dengan modal yang lebih kecil kayak gitu. Selanjutnya ada proses deposit dan penarikan yang cepat. Jadi platform MIFX menawarkan proses deposit dan penarikan yang lebih cepat dan mudah. Selanjutnya ada pelatihan dan dukungan yang lengkap. Jadi platform MIFX menawarkan pelatihan dan dukungan yang lengkap bagi para pengguna pasar pemula. Contoh lain dari sistem informasi keuangan modern yang pertama yaitu ada Enterprise Research Planning atau ERP. Ini tuh merupakan sistem terintegrasi yang mencakup berbagai proses bisnis termasuk proses keuangan. Next ada Customer Relationship Management atau CRM. Jadi sistem ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, termasuk mengelola data keuangan pelanggan. Next ada Business Intelligence atau BI. Sistem ini digunakan untuk menganalisis data keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan si sistem informasi keuangan modern ini. Untuk yang pertama di kelebihan, itu yang pertama ya efisiensi. Jadi sistem ini dianggap lebih efisien karena mampu melakukan proses secara otomatis sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu akurasi. Jadi sistem ini tuh terbilang lebih akurat karena menggunakan teknologi komputer yang dimana teknologi komputer tuh minim gitu melakukan kesalahan gitu daripada manual oleh manusia. Terus yang selanjutnya ada flexibility. Jadi sistem ini lebih dianggap fleksibel karena mampu menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan, termasuk laporan keuangan yang bersifat real time dan prediktif. Selanjutnya ada integration, yaitu sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem lain sehingga dapat menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya ada kekurangan dari si sistem informasi keuangan modern. Yang pertama ada complexity. Jadi sistem ini dianggap lebih kompleks karena melibatkan berbagai teknologi informasi yang canggih. Mungkin kompleks di sini tuh maksudnya bukan lengkap gitu ya, karena lebih ke ribet gitu. Karena di sistem ini kita membutuhkan teknologi informasi yang canggih dan dimana tuh teknologi ini tuh ya nggak sembarangan gitu loh dapetinnya, kayak susah gitu. Jadi lebih ribet gitu untuk mendapatkan si teknologinya ini kayak gitu. Nah yang kedua adalah cost. Jadi sistem ini relatif lebih mahal ya karena kita memerlukan
investasi dalam teknologi informasi yang canggih. Jadi kalau kita mau gunakan teknologi yang canggih gitu, jadi kita perlu device-nya nih. Nah, device ini kan nggak terbilang murah ya, karena namanya juga canggih. Jadi pasti dibilang cukup mahal untuk mengeluarkan teknologi informasi seperti yaitu yang dibutuhkan gitu. Oke, next sistem informasi keuangan modern terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ada beberapa tren juga nih yang dapat kita amati dalam perkembangan sistem informasi keuangan modern. Yang pertama, yaitu peningkatan penggunaan cloud computing. Jadi, cloud computing itu memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sistem informasi keuangan tanpa perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan artificial intelligence atau AI. Nah, jadi AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses keuangan, serta untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan insightful. Next, peningkatan penggunaan big data. Jadi, big data dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan perkembangan teknologi informasi, sistem informasi keuangan modern ini akan menjadi semakin canggih dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan dengan sistem informasi keuangan tradisional yang terbilang cukup ribet ya, dan menguras tenaga, menguras pikiran, karena kita juga perlu turun langsung untuk langsung ngitung gitu, langsung mendata, mencatat secara manual oleh diri kita sendiri. Tapi kalau di sistem informasi keuangan modern ini kita nggak perlu langsung turun gitu untuk mencatat semuanya, karena kita udah ada teknologinya. Jadi ya udah, kita pakai teknologi itu aja yang lebih efisien, yang lebih fleksibel gitu kan, yang lebih enak gitulah istilahnya. Jadi kita pun juga bisa lebih enjoy sedikit yang sebagai pengguna sistem informasi keuangan modern kayak gitu. Oke, next kita akan membahas tentang sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia ini mencakup berbagai jenis bank, ya, mulai dari jenis bank konvensional hingga bank digital. Di sini saya akan membahas satu-satu dari bank konvensional sampai ke bank digital. Yang pertama kita akan membahas tentang bank konvensional. Nah, bank konvensional itu apa sih? Jadi bank konvensional di Indonesia itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi secara tradisional dengan layanan fisik dan kantor cabang. Bank konvensional merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional, yaitu prinsip yang didasarkan pada buku. Bank konvensional memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang dihimpun oleh Bank Indonesia dapat berupa simpanan giro, deposito berjangka, tabungan, dan sertifikat deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, baik kredit konsumsi, kredit produktif, maupun kredit investasi. Nah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya seperti layanan clearing, layanan transfer, layanan kartu kredit, dan layanan e-banking. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh bank konvensional terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Bank Mandiri, yang kedua Bank Negara Indonesia atau BNI, yang ketiga ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan yang terakhir ada Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, layanan apa saja sih yang disediakan oleh bank konvensional ini? Oke, yang pertama ada untuk jenis layanan. Ini dibagi ada beberapa jenis layanan ya. Yang pertama ada tabungan dan giro. Jadi bank konvensional ini menyediakan layanan tabungan dan giro untuk masyarakat umum dan perusahaan. Next ada kredit dan pembiayaan. Jadi salah satu layanan dari bank konvensional ini memberikan kredit dan pembiayaan untuk perorangan maupun bisnis.
Next ada investasi, jadi bank konvensional juga menawarkan produk investasi seperti deposito dan obligasi. Oke, untuk layanan terakhir yaitu transaksi keuangan. Yaitu bank konvensional juga memberikan fasilitas transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembayaran air, dan lain-lain. Oke, yang kedua yaitu fisik dan kantor cabang. Bank konvensional memiliki kantor cabang fisik yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus yang kedua yaitu layanan pelanggan dapat diakses melalui teller, ATM, dan layanan online banking. Nah, sekarang untuk regulasi si bank konvensional itu gimana sih gitu kan? Pasti banyak juga yang bertanya-tanya, tapi pasti teman-teman juga udah pada tahu karena bank konvensional itu diatur oleh Bank Indonesia atau Otoritas Moneter Negara kayak gitu. Oke, next kita akan bahas tentang bank digital seperti yang sudah saya singgung di awal tadi di pas penyebutan sistem perbankan. Kalau saya akan menjelaskan tentang dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank digital. Jadi bank digital merupakan inovasi dalam sektor perbankan yang menawarkan layanan finansial secara elektronik tanpa kehadiran fisik kantor cabang. Bank digital memiliki fungsi utama yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun, bank digital memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan efektivitas biaya operasional, karena tidak perlu memiliki kantor fisik. Selain itu, bank digital juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemudahan dalam memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Nasabah bank digital dapat melakukan berbagai transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja. Jadi emang benar-benar bank digital tuh sangat-sangat memudahkan gitu ya. Karena saya juga salah satu pengguna bank digital, tapi kayaknya emang semuanya sekarang juga udah pada pakai bank digital karena jujur pertama kali buka rekening itu di BCA kan ya, karena langsung saya nggak ke BCA langsung tapi lewat handphone. Kayak wow, keren banget loh, sekarang kita mau ngakses perbankan aja kita nggak perlu ke kantor fisiknya gitu, nggak perlu effort kita keluar ngeluarin tenaga buat jalan ke kantor cabangnya gitu. Sekarang lewat handphone aja udah bisa kita buka rekening, sekarang udah bisa. Kayak ya ampun, enak banget gitu loh, zaman sekarang udah apa-apa bisa gitu. Next, ada apa aja sih layanan di bank digital? Yang pertama yaitu rekening digital. Jadi yang tadi udah aku bilang ya, karena rekening digital. Jadi bank digital ini menyediakan rekening digital tanpa harus datang ke kantor fisik. Kayak gitu yang tadi aku udah ceritain, karena itu benar-benar memudahkan banget gitu. Karena aku juga jarang maksudnya punya waktu untuk keluar ke bank itu jarang, jadi gampang banget sekarang di handphone aja udah bisa gitu. Selanjutnya ada dompet digital, yaitu bank digital memfasilitasi pembayaran digital seperti transfer uang dan transaksi non tunai gitu. Selanjutnya ada peminjaman online, jadi bank digital juga memberikan kredit dan pembiayaan secara online. Next ada investasi digital, jadi bank digital menyediakan platform investasi online. Selanjutnya, teknologi apa aja sih yang dipakai di bank digital? Nah, jadi bank digital ini mengandalkan teknologi untuk memberikan layanan, termasuk aplikasi mobile dan internet banking. Kalau saya sendiri pengguna bank digital Jago ya, karena siapa sih yang nggak kenal Jago gitu kan. Bank digital Jago sama Cbank, saya pakai itu. Terus next ada penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Next, untuk regulasi bank digital. Nah, ini nih yang perlu banget diperhatiin ya dalam penggunaan bank digital. Jadi, bank digital ini diatur oleh Bank Indonesia dan memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Karena yang namanya bank digital ya, kita kan namanya juga nyimpen uang di handphone gitu. Jadi kan kita kayak nggak tahu loh, ini tuh aman nggak sih kita taruh uang di handphone tuh aman nggak gitu kan. Soalnya namanya juga sekarang tuh ada yang namanya hacker gitu, jadi takutnya aja gitu kan uang kita tuh
kehack gitu, kebobol gitu rekening kita yang di handphone. Jadi perlu regulasi juga yang jelas gitu. Udah diawasin belum sih sama OJK atau Bank Indonesia atau Kominfo atau Bapepti dan segala itu. Jadi benar-benar harus diperhatiin kalau memang sudah ada regulasi dan diawasi oleh pihak-pihak yang tadi udah aku sebutin, berarti itu mungkin udah bisa terbilang aman. Tapi dari selain itu kita juga perlu hati-hati dalam penggunaan smartphone ini ya, karena emang dari kemarin juga udah ada beberapa kasus kayak pembobolan rekening hanya dengan lewat mengirimkan file dokumen lewat WhatsApp. Kalau kita unduh itu nanti kesedot semua gitu saldo rekening yang ada di kita gitu. Jadi kayak benar-benar kita juga harus hati-hati dalam memilih-milih dalam menggunakan si smartphone ini karena memang smartphone-nya yang cerdas, namanya juga smartphone, tapi kalau misalkan kitanya nggak cerdas ya buat apa gitu kan. Jadi kita juga harus smart. Oke, mungkin itu untuk regulasi dari bank digital. Next kita akan bahas tentang contoh bank digital di Indonesia. Contoh bank digital yang berlisensi resmi, contohnya itu ada Bank Jago. Yang sudah saya sebutin juga, Bank Jago juga itu menurut saya udah keren banget. Nanti saya akan bahas di akhir-akhir video. Next, untuk keunggulan dari bank digital. Yang pertama, proses yang lebih cepat, efisiensi, dan mudah diakses. Seperti tadi yang nggak perlulah kita repot-repot keluar gitu kan. Keluar rumah, naik motor, naik mobil buat ngunjungin kantor cabang gitu. Nggak perlu, sekarang hanya cuma di smartphone aja. Smartphone ini udah keren banget gitu. Jadi ya udahlah, kita di handphone aja gitu. Terus biaya transaksinya seringkali lebih rendah dibanding dengan bank konvensional. Nah, ini juga ada salah satu platform untuk dia tuh kayak sebagai perantara dari bank ke bank gitu. Jadi kayak kita mau transfer antar bank, tapi dia tuh biasanya kan kita kena biaya admin ya. Nah, tapi ini tuh enggak kena admin, bisa di nolin, bisa jadi gratis gitu. Dan ini benar-benar aku pun pakai platform ini karena benar-benar menurut aku sangat membantu. Biasanya kalau kita dari bank langsung, misalkan dari mobile banking langsung tuh biasanya kita kena cas biaya admin tuh 2.500 atau 6.500 sampai 6.500 gitu, sekitaran segitu. Tapi kalau pakai platform ini dia tuh sama sekali nggak kena admin gitu. Nama aplikasinya adalah Flip. Nah itu bener-bener ini kayaknya salah satu layanan fintech ya kalau nggak salah. Dan si Flip ini memang benar-benar sangat membantu sekali bagi saya. Oke. Sistem perbankan di Indonesia terus berkembang dan bank konvensional serta bank digital berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan teknologi yang terus berkembang. Sistem perbankan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bank digital termasuk menjadi salah satu tren yang menonjol dalam sistem perbankan di Indonesia. Nah, perkembangan bank digital ini didorong oleh beberapa faktor sih. Yang pertama, faktor perkembangan teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi memungkinkan bank untuk memberikan layanan perbankan secara digital. Next, perubahan perilaku konsumen. Jadi, konsumen semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perbankan. Jadi, namanya juga zaman udah maju ya. Pasti setiap orang punya yang namanya smartphone. Nah, itu juga smartphone itu bisa mengubah kebiasaan orang-orang loh, kebiasaan masyarakat gitu yang biasa kita kalau dulu harus ke bank gitu, tapi sekarang kita udah nggak perlu lah ke kantor bank lagi gitu. Sekarang kita lewat HP aja udah bisa. Jadi kayak ya udah kita gunain lah tuh yang biasa kita setiap hari pegang kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu persaingan antar bank. Jadi persaingan yang semakin ketat mendorong bank untuk mencari tahu cara baru untuk memberikan layanan perbankan yang lebih efisien dan lebih efektif. Ya namanya juga teknologi makin maju. Jadi orang-orang bank nih, bank antar bank, pasti pun dia juga mikir, aduh gimana ya biar orang-orang tuh
nggak perlu gitu datang ke kantor cabang gue gitu, misalkan kayak gitu ya. Jadi ya udah, kita pakailah si sistem informasi sistem perkembangan bank di Indonesia kayak gitu. Perkembangan bank digital memiliki potensi untuk mengubah sistem perbankan di Indonesia. Bank digital dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan yang lebih efisien dan efektif. Namun, perbankan digital juga menimbulkan beberapa tantangan nih. Yang pertama, masalah keamanan. Keamanan transaksi perbankan digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Karena apa? Seperti yang tadi aku udah bilang, karena namanya kita juga nyimpen uang di smartphone gitu kan. Namanya juga sekarang juga ada hacker ya kan. Itu yang pasti dengan mudah gitu untuk bobol gitu rekening kita. Jadi kita pun harus benar-benar memperhatikan keamanan si bank digital ini gitu. Kitanya juga harus benar-benar hati-hati dalam mengakses link apapun gitu kan di handphone kita. Terus kepercayaan masyarakat terhadap bank digital juga perlu dibangun melalui berbagai upaya seperti penerapan teknologi keamanan yang andal dan layanan pelanggan yang berkualitas. Yang terakhir adalah regulasi. Jadi regulasi yang mengatur bank digital perlu disesuaikan dengan pertimbangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kayak gitu. Dengan adanya tantangan tersebut, perkembangan bank digital perlu dilakukan secara bertahap dan terukur. Bank-bank digital perlu menerapkan teknologi keamanan yang andal dan memberikan layanan pelanggan yang berkualitas untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, regulasi yang mengatur bank digital perlu disesuaikan dengan mengembangkan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pada tugas kemarin, saya juga telah menganalisis salah satu bank konvensional, yaitu Bank BCA. Nah, yaitu Bank Sentral Asia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Kebetulan saya juga pengguna, jadi saya menganalisis si bank konvensional ini gitu. Oke. Apa saja sih layanan yang tersedia di Bank BCA? Yang pertama ada layanan tabungan. Layanan tabungan juga terbagi menjadi dua, yaitu tabungan BCA Genius sama tabungan tahapan ekspresi. Nah, BCA Genius ini merupakan tabungan digital yang dilengkapi dengan fitur aplikasi Genius untuk pengelolaan tabungan keuangan yang lebih mudah gitu. Selanjutnya tabungan tahapan ekspresi. Itu tabungan dengan sistem pembayaran bulanan untuk mencapai target tertentu. Selanjutnya ada layanan giro. Nah, giro ini juga dibagi menjadi dua, yaitu giro individual dan BCA dolar. Nah, untuk giro individual ini merupakan rekening giro perorangan dengan berbagai fasilitas transaksi. Next, untuk giro BCA dolar ini merupakan rekening giro dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Next, ada deposito. Yang pertama, deposito rupiah. Ini penempatan dana dengan jangka waktu tertentu dan bunga yang kompetitif. Selanjutnya ada deposito falas, yaitu penempatan dana dalam mata uang asing dengan jangka waktu tertentu. Next, untuk kredit, layanan kredit ya. Di sini BCA juga menyediakan beberapa layanan kredit. Yang pertama yaitu kredit kepemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah atau yang biasa kita sebut dengan KPR. Fasilitas kredit untuk pembelian atau refinancing rumah. Terus ada juga kredit kendaraan bermotor. Jadi BCA menyediakan layanan kredit untuk pembelian mobil baru atau mobil bekas. Kayak gitu. Selanjutnya ada layanan kredit multiguna. Jadi kredit ini tanpa agunan untuk berbagai kebutuhan. Next ada layanan investasi. Jadi di sini ada dua jenis investasi. Yang pertama ada investasi reksadana. Jadi penanaman dana dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Yang kedua ada BCA Sekuritas. Jadi ini layanan perdagangan efek dan investasi saham. Selanjutnya ada layanan e-banking, yaitu yang pertama ada Klik BCA. Nah, ini Klik BCA juga ada di Play Store HP saya. Jadi ini merupakan layanan internet banking untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara online. Terus ada MBCA yang merupakan aplikasi mobile banking untuk akses perbankan melalui smartphone. Terus selanjutnya ada ATM BCA. ATM BCA yaitu mesin ATM yang menyediakan berbagai layanan transaksi kayak gitu. Selanjutnya ada kartu kredit, yaitu yang pertama ada BCA Card. Jadi ini merupakan kartu kredit dengan berbagai jenis dan keuntungan seperti BCA Card dan BCA Card Platinum dan BCA Card Visa atau Master Visa. Jadi Mastercard maksudnya. Jadi si BCA kartu kredit ini memiliki jenis dan keuntungannya beda-beda. Jadi kayak jenisnya card platinum nanti dia tuh keuntungannya apa? Dia punya keuntungan tersendiri. Terus BCA card Mastercard gitu. Nah, ini juga dia punya keuntungannya sendiri kayak gitu. Nah, next untuk layanan selanjutnya ada asuransi. Jadi di BCA itu terdapat asuransi BCA Life namanya. Jadi itu merupakan penyedia layanan asuransi jiwa dan asuransi unit link. Kayak gitu. Selanjutnya ada layanan bisnis, yaitu ada BCA Bisnis. Ini adalah solusi perbankan untuk kebutuhan bisnis termasuk layanan perbankan korporasi. Next ada layanan valuta asing. Yang pertama ada kurs falas, yaitu ini informasi terkait kurs valuta asing yang terkini gitu. Next ada Travelers Cheque. Nah, ini merupakan penukaran cek perjalanan dalam berbagai mata uang. Kayak gitu. Next, layanan pembayaran dan transfer. Di BCA ini ada yang namanya BCA Sakuku. Nah, BCA Sakuku ini apa? Jadi BCA Sakuku ini merupakan dompet digital untuk pembayaran dan transfer uang. Selanjutnya ada BCA Virtual Account. Jadi ini merupakan nomor rekening virtual untuk pembayaran tagihan. Layanan-layanan yang sudah tadi saya sebutin itu mencakup berbagai kebutuhan perbankan, mulai dari pengelolaan tabungan hingga solusi perbankan korporasi, mencerminkan keragaman layanan yang ditawarkan oleh BCA kepada nasabahnya. Selain bank konvensional, saya juga telah menganalisis sistem layanan bank digital, yaitu Bank Jago. Bank Jago merupakan bank digital yang didirikan pada tahun 2019. Bank Jago menawarkan berbagai layanan perbankan digital yang dapat diakses melalui aplikasi Jago. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa layanan yang terdapat di Bank Jago. Yang pertama ada layanan simpanan. Nah, layanan simpanan ini si Jago ini yang uniknya, ini dia punya kayak yang namanya pocket. Pocket itu tempat kantong ya, kantong untuk kita menyimpan uang gitu. Jadi kita bisa milihin beberapa kantong, misalnya kantong ini buat kantong nabung, terus kantong bayar, kantong investasi, kantong apalah segala macam. Oke, jadi kantong simpanan ini dapat digunakan untuk menabung, menerima transferan, sama melakukan pembayaran juga, kayak gitu. Terus selanjutnya ada kantong bayar. Jadi kantong simpanan yang dapat digunakan untuk bertransaksi seperti membeli pulsa, token listrik, dan tagihan lainnya. Next, kantong investasi, yaitu kantong simpanan yang dapat digunakan untuk berinvestasi seperti reksadana dan emas. Selanjutnya ada layanan pinjaman.
Oke, selanjutnya ada layanan pinjaman. Layanan pinjaman di Bank Jago ini merupakan pinjaman tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Selanjutnya ada layanan transfer. Di sini di Bank Jago juga bisa kita untuk melakukan transfer antar bank. Jadi transfer antar bank ini dapat dilakukan secara instan dan gratis ke bank mana aja. Tapi setahu saya ada limitnya juga sih, kayak dia beberapa kali, kalau nggak salah di atas 50.000 itu dia gratis ke sesama bank, bukan sesama bank mana aja gitu bisa. Terus kita juga bisa terus ada limit juga sih di Jago itu, dia punya limit kayak berapa kali sebulan tuh, berapa kali kita untuk transfer bank. Terus nanti kalau misalnya udah lebih dari limit tersebut, ya kita pasti kena biaya adminnya cuma 2.500. Terus next itu transfer ke sesama Jago. Jadi transfer ke sesama Jago ini dapat dilakukan secara instan dan gratis. Dan benar sih, ini kalau sesama Jago dia baru gratis gitu. Next kita ke layanan pembayaran tagihan. Di sini di Jago juga bisa bayar tagihan listrik, air, internet, dan telepon. Terus kita juga bisa pembayaran belanja online seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Terus ada juga pembayaran kris. Nah, pembayaran menggunakan kris di merchant yang menerima kris. Jadi kadang kalau di warung-warung gitu ya, kalau lagi jajan gitu, kadang aku orangnya emang kadang cashless juga gitu, jadi nggak megang cash, jadi pasti nanyainnya bisa pakai kris nggak gitu kan. Kalau misalkan bisa pakai kris, aku kadang pakai dari si Jago ini, aku nyimpen duit di Jago dan buat jajan gitu. Terus selanjutnya ada layanan investasi. Jadi di sini ada dua. Yang pertama ada investasi reksadana. Ini dapat dilakukan secara mudah dan terjangkau. Dan next ada investasi emas. Jadi investasi emas ini dapat dilakukan secara mudah dan aman. Next untuk layanan lainnya yaitu ada Jago Pay Later. Jadi ini fitur Pay Later ini dapat digunakan untuk bertransaksi secara kredit. Selanjutnya ada Jago Bisnis. Jadi ini fitur untuk bisnis yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan bisnis. Selanjutnya ada Jago Pintar, yaitu fitur untuk memberikan rekomendasi investasi dan pengelolaan keuangan. Bank Jago terus berinovasi untuk mengembangkan layanan-layanannya agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Oke, mungkin untuk bank digital, untuk sistem perbankan sekian. Next kita akan membahas tentang sistem finansial teknologi atau fintech yang ada di Indonesia. Nah, sistem fintech itu apa sih? Nah, jadi sistem fintech itu merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Fintech telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan di Indonesia. Fintech mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2010-an. Pada awalnya, fintech di Indonesia mungkin masih terbatas ya, hanya pada layanan-layanan e-banking aja gitu, seperti internet banking, mobile banking, kayak gitu. Nah, mulai nih di tahun 2015, perkembangan fintech di Indonesia itu mulai berkembang pesat. Jadi, hal ini juga didorong dengan beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini memungkinkan fintech untuk mengembangkan layanan-layanan baru yang lebih inovatif dan efisien. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Jadi konsumen tuh semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keuangan. Yang ketiga yaitu persaingan antar bank. Jadi persaingan yang semakin ketat mendorong bank untuk mencari cara baru untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien dan efektif.
Pada tahun 2023, fintech telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan di Indonesia. Fintech telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan akses keuangan. Nah, jadi fintech ini membantu banget meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Terus, next, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Jadi, fintech ini telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Sehingga biaya layanan keuangan pun menjadi lebih terjangkau gitu. Jadi emang kalau di fintech tuh lebih murah sih gitu. Biaya adminnya gitu nggak semahal kita ke bank konvensional gitu. Next, meningkatkan inovasi layanan keuangan. Fintech telah mendorong inovasi layanan keuangan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan fintech di Indonesia terus berlanjut sampai di tahun ini, tahun 2023. Nah, ada beberapa tren yang bisa kita amati dalam perkembangan si fintech ini. Yang pertama, yaitu peningkatan penggunaan artificial intelligence atau AI yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan fintech, serta untuk mengembangkan layanan fintech yang fintech baru yang lebih inovatif gitu. Selanjutnya ada peningkatan penggunaan big data. Nah, big data ini dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan, untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada peningkatan kolaborasi antara fintech dan lembaga keuangan tradisional. Jadi kolaborasi antara fintech dan lembaga keuangan tradisional ini dapat saling melengkapi dan saling memperkuat gitu. Sekarang udah banyak ya yang collab gitu, antara kolaborasi antara fintech dengan bank, bukan bank sih tapi lembaga keuangan tradisional gitu. Next, fintech ini juga bisa kita kelompokkan berdasarkan berbagai kategori. Yang pertama itu berdasarkan jenis layanan. Fintech dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan, seperti layanan pembayaran, layanan kredit, layanan investasi, dan layanan asuransi. Next, pembagian fintech itu berdasarkan teknologi yang digunakan. Jadi fintech itu dapat dikelompokkan berdasarkan teknologi yang digunakan nih. Apa aja sih teknologi yang digunakan si fintech ini? Kita bisa kelompokkan gitu. Seperti berdasarkan menggunakan blockchain, terus menggunakan AI, atau menggunakan big data gitu. Selanjutnya berdasarkan model bisnis. Nah, fintech ini juga dapat kita kelompokkan berdasarkan model bisnis yang digunakan. Contohnya seperti fintech peer-to-peer atau P2P lending, terus fintech payment, fintech investment gitu. Nah, berikut akan saya sebutkan beberapa contoh fintech di Indonesia. Yang pertama, fintech pembayaran, yaitu ada GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Selanjutnya ada fintech kredit. Nah, ini ada contohnya ada Kredivo, Akulaku, Home Credit, Indodana, Amarta, kayak gitu. Selanjutnya ada fintech investasi. Nah, ini ada Ajaib, Bibit, Bareksa, Peluang, dan Stockbit. Selanjutnya ada fintech asuransi. Itu ada Pasar Polis, Garda Oto, Aksa Mandiri, FWD Insurance, dan Sequis. Oke, next kita akan saya akan menjelaskan tentang manfaat apa aja sih si fintech ini buat masyarakat gitu. Karena yang pertama, meningkatkan akses keuangan. Jadi fintech ini udah membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil, tapi bukan di terpencil aja ya, cuma bagi saya juga dia sudah meningkatkan akses keuangan saya gitu, karena semenjak kos jadi pasti kita dapat uang bulanan dari orang tua gitu kan, dari ayah saya selalu transfer uang, dan di sekitaran daerah saya tuh jarang gitu ada bank BCA gitu, jadi saya mau narik uang pun susah gitu, harus lewat mana gitu kan.
Jadinya ada fintech ini untungnya. Jadi ya udah saya bertransaksi tuh pakai fintech ini gitu, pakai kris lah. Jadi udah bayarnya langsung gitu. Jadi cashless, bayarnya nggak pakai uang cash kayak gitu. Selanjutnya selain fintech meningkatkan akses keuangan, yaitu fintech juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan. Fintech udah membantu banyak meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan, sehingga biaya layanan keuangan menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, meningkatkan inovasi layanan keuangan. Jadi fintech juga telah mendorong inovasi layanan keuangan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Next, selain itu, fintech juga memiliki beberapa tantangan nih yang perlu diperhatikan dalam menggunakan financial technology ini. Yang pertama yaitu tentang keamanannya. Keamanan transaksi fintech menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Karena ya seperti yang sama aja yang tadi aku udah bilang di bank digital itu, karena namanya juga kita nyimpen uang di smartphone ya, takut sama hacker ataupun apa gitu kan. Jadi kita juga harus benar-benar hati-hati dalam penggunaan si smartphone ini, dalam fintechnya juga gitu. Terus yang kedua ada kepercayaan. Tantangan kepercayaan yaitu kepercayaan masyarakat terhadap fintech perlu dibangun melalui berbagai upaya seperti penerapan teknologi keamanan yang andal dan layanan pelanggan yang berkualitas. Next, yang terakhir ada regulasi. Jadi, regulasi ini yang mengatur fintech perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, si fintech ini udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan di Indonesia. Fintech telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki beberapa tantangan. Pemerintah dan pelaku fintech perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan agar fintech ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, pada tugas kemarin saya juga telah menganalisis salah satu layanan fintech, yaitu Dana. Nah, Dana ini apa sih? Dana tuh kayaknya semua orang udah pada tahu Dana tuh apa gitu. Nah, Dana ini merupakan dompet digital yang didirikan pada tahun 2018. Dan Dana ini juga menawarkan berbagai layanan keuangan yang sangat banyak, keuangan digital pastinya, yang dapat diakses melalui aplikasi Dana. Jadi Dana ini bentuknya mobile ya, aplikasi mobile gitu. Dan saya akan mau memaparkan layanan apa aja sih yang terdapat di Dana. Sebentar. Oke, lanjut. Layanan yang terdapat di Dana, yang pertama itu layanan transaksi. Di Dana kita bisa melakukan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, air, internet, dan telepon. Terus kita juga bisa melakukan pembayaran belanja online seperti di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, Lazada ini biasanya saya pengguna Lazada juga, dan akun Lazada saya tuh tertaut ke akunnya Dana saya, karena biar langsung bayar kalau mau belanja di Lazada itu bayarnya tinggal langsung pakai Dana aja gitu. Itu sangat benar-benar memudahkan sekali, karena biar kita tuh nggak bingung gitu naruh duit di mana. Jadi ya udah di Dana, kalau mau belanja di Lazada ya udah bayar aja lewat Dana gitu. Jadi nanti kepotongnya itu lewat saldonya si Dana kayak gitu. Terus di Dana juga bisa melakukan pembayaran kris kayak gitu. Jadi kalau mau jajan juga nih, selain aku bayar di Bank Jago, aku kadang naruh duit tuh di Dana juga, di Bank Jago juga. Jadi kalau misalkan di Bank Jago udah nggak cukup, jadi aku lari ke Dana gitu. Jadi lewat Dana tuh juga benar-benar sangat memudahkan karena dia menyediakan fitur kris gitu. Next, transfer antar bank. Nah, si transfer antar bank ini juga dapat dilakukan dengan instan ya, ke bank mana aja di Indonesia. Tapi di sini ada limitnya juga, kayaknya kalau nggak salah tuh di atas 50.000 itu dikena, kalau di atas 50.000 itu dia nggak ada adminnya, tapi kalau di bawah 50.000 dia ada adminnya. Itu sekiranya kalau nggak salah ya. Nah, terus transfer ke sesama Dana.
Nah, kalau transfer ke sesama dana ini dia instan banget dan gratis gitu. Kapan aja kita mau transfer itu bisa gitu. Terus kita juga bisa top up e-wallet kayak OVO, GoPay, link aja itu kita juga bisa lewat Dana. Terus next kita juga bisa top up pulsa dan paket data. Jadi top up pulsa dan paket data udah gampang lewat aja si Dana ini. Beli pulsa nggak perlu lah keluar ke counter gitu, lewat aja Dana. Karena semuanya sekarang tuh serba ini karena semuanya ada di smartphone ini. Next kita ke layanan pinjaman. Yang pertama itu ada dana cicilan. Itu pinjaman tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Next ada dana tunai, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan darurat dan biaya liburan. Next ada layanan investasi. Nah, di sini juga ada dua, investasi reksadana dan investasi emas. Jadi investasi reksadana itu dapat dilakukan secara mudah dan terjangkau di aplikasi Dana. Terus investasi emas juga dapat dilakukan secara mudah dan aman. Layanan dana lainnya ini ada dana bisnis. Nah, ini fitur untuk bisnis yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan bisnis. Kalau nggak salah di Dana juga ada fitur split bill gitu deh. Jadi kalau kita lagi makan bareng nih sama teman-teman, terus ya udah tinggal di split bill aja gitu. Nanti dia terkeluar gitu rinciannya harus bayar berapa, harus bayar berapa. Itu pokoknya Dana ini keren. Ada Dana Pintar juga namanya, itu fiturnya Dana Pintar, itu fitur untuk memberikan rekomendasi investasi dan pengelolaan keuangan. Oke. Dana ini terus berinovasi untuk mengembangkan layanan-layanannya agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Oke, saya akan menjelaskan beberapa lebih rinci ya beberapa layanan yang terdapat di Dana. Oke, dimulai dari pembayaran tagihan. Nah, pengguna ini dapat membayar tagihan listrik, air, internet menggunakan kartu debit atau kartu kredit atau saldo Dana atau saldo e-wallet lain lewat di aplikasi Dana ini, kayak gitu. Terus kita juga bisa melakukan pembelajaran online seperti yang tadi aku udah bilang, di Lazada itu juga bisa ditautin akunnya, jadi langsung otomatis nanti bayarnya kepotong di saldo Dananya, kayak gitu. Terus ada pembayaran kris. Itu pengguna cukup memindai kode kris yang ada di merchant untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ada transfer bank. Ini juga menggunakan saldo Dana ya. Terus transfer ke sesama Dana. Terus kita juga bisa top up e-wallet. Ini juga gampang banget ya untuk top up e-wallet di Dana. Dapat dilakukan dengan mudah. Pengguna dapat melakukan top up e-wallet seperti GoPay, OVO, link aja dengan menggunakan saldo Dana. ShopeePay juga bisa. Waktu itu aku juga sering kok untuk melakukan top up kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa top up pulsa dan paket data. Nah, aku juga pernah untuk beli untuk beli pulsa di Dana ini karena ya udahlah murah juga kan, sama juga harganya harga ininya ke adminnya gitu. Jadi kita cukup isi saldo Dana aja. Nah, itu semuanya bisa teratasi. Terus next ada dana cicilan, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Terus dana cicilan juga menawarkan tenor pinjaman sampai 12 bulan hingga dengan bunga yang kompetitif. Next, dana tunai, yaitu pinjaman tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan darurat dan biaya liburan. Dana tunai menawarkan tenor pinjaman hingga 6 bulan hingga dengan bunga yang kompetitif, kayak gitu. Bedanya gitu sih dana cicilan sama dana tunai. Dia tenor pinjamannya lebih panjang yang dana cicilan sampai 12 bulan. Kalau dana tunai setengahnya.
Next ada investasi reksadana. Investasi reksadana di Dana ini dapat kita lakukan dengan mudah dan terjangkau ya. Jadi pengguna tuh dapat memilih dari berbagai jenis reksadana yang ditawarkan oleh Dana, seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran gitu. Next ada investasi emas. Pengguna juga dapat membeli emas digital yang dapat disimpan di Dana secara aman. Next, dana bisnis. Dana bisnis ini merupakan fitur untuk bisnis yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan bisnis. Fitur ini menawarkan berbagai layanan seperti pengelolaan arus kas, pengelolaan stok, dan pengelolaan penjualan. Next, ada dana pintar, yaitu fitur yang memberikan rekomendasi investasi dan pengelolaan keuangan. Fitur ini menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan dari fintech ya, layanan fintech. Next, kita akan membahas tentang sistem peer-to-peer lending atau P2P lending yang ada di Indonesia. Sebelum itu kita kenalan dulu apa sih itu peer-to-peer lending. Apa sih, kayak baru dengar gak sih peer-to-peer lending itu apa gitu kan. Jadi peer-to-peer lending ini merupakan layanan pinjaman yang menghubungkan pemberi pinjaman atau yang biasa disebut dengan lender dengan peminjam, itu borrower gitu. Secara online ya, peer-to-peer lending tuh. Nah, P2P lending ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, tetapi tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional seperti bank. Jadi dia memang khusus aja gitu lewat layanan tersendiri, bukan dari bank gitu. Pada sistem P2P lending, pemberi pinjaman akan mendaftarkan diri di platform P2P lending. Setelah mendaftar, pemberi pinjaman dapat memilih peminjam yang ingin diberikan pinjaman, kayak gitu. Peminjam yang ingin mengajukan pinjaman akan mendaftarkan diri di platform P2P lending dan mengajukan permohonan pinjaman. Platform P2P lending akan melakukan analisis terhadap peminjam untuk menilai kelayakan kreditnya. Jika peminjam dinyatakan layak, maka platform P2P lending akan menerbitkan obligasi digital. Obligasi digital ini kemudian akan ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat membeli obligasi digital sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Setelah obligasi digital dibeli, maka dana akan disalurkan kepada peminjam. Peminjam kemudian akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan tenor pinjaman. Nah, si P2P lending ini juga ada jenis-jenisnya nih, dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, P2P lending tanpa agunan, dan yang kedua, P2P lending dengan agunan. Nah, P2P lending tanpa agunan itu apa? Jadi P2P lending agunan itu P2P lending yang tidak memerlukan agunan dari peminjam, kayak gitu. Jadi P2P lending tanpa agunan biasanya memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan P2P lending dengan agunan, kayak gitu. Next, untuk P2P lending dengan agunan, itu merupakan P2P lending yang memerlukan agunan dari peminjam. P2P lending ini biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan P2P lending tanpa agunan. Nah, P2P lending ini udah ada regulasinya belum sih gitu kan? Udah aman belum nih P2P lending di Indonesia gitu? Nah, ternyata P2P lending di Indonesia ini udah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK ini udah menerbitkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kayak gitu. Peraturan OJK ini mengatur berbagai hal terkait dengan P2P lending. Contohnya seperti perizinan. Jadi P2P lending itu harus memiliki izin dari OJK dulu sebelum beroperasi, kayak gitu. Terus kewajiban. Yang kedua, kewajiban. P2P lending memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai hal, seperti yang pertama melakukan
penilaian kelayakan kredit peminjam, melakukan monitoring terhadap peminjam, melakukan laporan kepada OJK. Oke, selanjutnya ada larangan juga nih. Jadi P2P lending ini dilarang untuk melakukan berbagai hal, seperti contohnya memungut biaya yang tidak wajar, terus memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak layak kredit. Selanjutnya ada melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, kayak gitu. P2P lending di Indonesia ini mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 200 platform P2P lending yang beroperasi di Indonesia. Pertumbuhan P2P lending di Indonesia ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor perkembangan teknologi informasi. Jadi, perkembangan teknologi informasi ini telah memudahkan masyarakat untuk mengakses P2P lending. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan pinjaman. Jadi, kebutuhan masyarakat akan pinjaman, terutama pinjaman tanpa agunan ya, terutama ya, karena semakin meningkat gitu. Terus next ada regulasi yang mendukung. Jadi OJK juga sudah mendukung ya, jadi sudah mengeluarkan peraturan untuk mengatur P2P lending sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan P2P lending. Nah, apa aja sih manfaat dari si peer-to-peer lending ini? Yang pertama, manfaat dari P2P lending ini yang pertama yaitu meningkatkan akses keuangan. Jadi P2P lending ini dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional. Yang kedua, mempermudah proses pengajuan pinjaman. Nah, proses pengajuan pinjaman di P2P lending ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan tradisional. Kayak gitu. Jadi P2P lending ini benar-benar sangat membantu gitu. Selanjutnya ada menawarkan suku bunga yang kompetitif. P2P lending menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Selain memiliki manfaat, pastinya P2P lending ini memiliki tantangan. P2P lending juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu resiko kredit. Jadi P2P lending memiliki resiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya ada keamanan data. P2P lending perlu menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Selanjutnya ada regulasi. P2P lending perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebelum beroperasi kayak gitu. Next, pada tugas kemarin, saya juga telah menganalisis salah satu platform P2P lending yaitu Investri, di mana Investri ini merupakan platform peer-to-peer lending yang menghubungkan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower secara online ya pastinya. Investri ini didirikan pada tahun 2015 dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa aja sih layanan yang terdapat di Investri? Yang pertama, layanan pinjaman. Jadi Investri ini menawarkan beberapa jenis pinjaman. Yang pertama itu pinjaman usaha. Pinjaman usaha ini merupakan pinjaman yang ditujukan untuk pengusaha atau UMKM. Pinjaman usaha dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal kerja, ekspansi, dan renovasi juga bisa kayak gitu. Selanjutnya ada pinjaman konsumtif. Nah, pinjaman konsumtif ini apa sih? Jadi pinjaman konsumtif ini merupakan pinjaman yang ditujukan untuk perorangan. Pinjaman konsumtif dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun biaya liburan gitu. Next, pinjaman multiguna. Nah, pinjaman multiguna ini merupakan pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pinjaman multiguna ini dapat digunakan untuk keperluan seperti modal kerja, ekspansi, renovasi, biaya pendidikan. Jadi multiguna gitu intinya. Gabungan antara pinjaman usaha sama pinjaman konsumtif kayak gitu.
Next, ada layanan investasi. Di Investree juga menyediakan layanan investasi bagi para lendernya. Jadi lender tuh dapat berinvestasi di berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan oleh Investree. Investree juga menawarkan berbagai layanan lainnya seperti layanan edukasi. Jadi Investree juga menawarkan berbagai layanan edukasi untuk membantu masyarakat memahami P2P lending. Apa itu P2P lending? Jadi Investree juga bantu gitu, ngasih tahu gitu, ngasih edukasi kayak gitu. Next, untuk layanan riset. Jadi Investree menawarkan layanan riset untuk membantu lender dalam mengambil keputusan investasi. Next, ada layanan komunitas. Jadi Investree juga menawarkan layanan komunitas untuk mempertemukan lender dan borrower kayak gitu. Nah, apa aja sih keunggulan si Investree ini? Nah, si Investree ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ada proses pengajuan pinjamannya yang mudah. Terus proses pengajuan pinjaman yang di Investree ini lebih mudah dibandingkan dengan proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan tradisional. Terus bunganya juga kompetitif. Jadi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, yaudahlah mending di Investree kayak gitu. Next, ada keamanan data yang terjamin karena si Investree ini udah diawasi oleh OJK. Jadi Investree ini juga menggunakan teknologi keamanan yang terjamin untuk melindungi data pribadi penggunanya. Next, ada regulasi yang ketat. Karena keamanan udah terjamin, jadi Investree juga udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sehingga memberikan kepastian hukum bagi penggunanya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah Investree merupakan platform P2P lending yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Investree memiliki berbagai keunggulan seperti proses pengajuan pinjaman yang mudah, suku bunga yang kompetitif, dan keamanan data yang terjamin dan regulasi yang kuat. Kayak gitu. Mungkin segitu saja ya untuk pemaparan dari materi sistem P2P lending, dari mulai pengertian, terus kelebihan, kekurangan, karakteristik, terus sama contoh dari platformnya juga udah sampai dijelasin. Menurut saya juga udah cukup detail ya si Investree ini gitu. Ininya apa namanya? Ya udah sangat detail lah sekarang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem crowdfunding. Oke, tadi udah setelah ada istilah P2P lending, sekarang terbit lagi istilah crowdfunding. Nah, apa itu crowdfunding? Jadi crowdfunding merupakan proses pendanaan yang dilakukan oleh sejumlah orang secara kolektif untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Jadi crowdfunding dapat dilakukan secara online atau offline kayak gitu. Jadi singkatnya gitu ya, secara gampangnya crowdfunding ini kayak pengumpulan sumbangan gitu untuk membiayai suatu usaha atau buat orang gitulah, kayak gitu intinya. Pada sistem crowdfunding, pemberi dana atau backer akan mendaftarkan diri di platform crowdfunding. Setelah mendaftar, pemberi dana dapat memilih proyek atau usaha yang ingin didukung. Pemilik proyek atau usaha yang ingin mendapatkan pendanaan akan mendaftarkan proyek atau usahanya di platform crowdfunding. Pemilik proyek atau usaha harus menjelaskan proyek atau usahanya secara detail, termasuk tujuan, kebutuhan dana, dan manfaat yang akan diperoleh. Platform crowdfunding akan melakukan seleksi terhadap proyek atau usaha yang didaftarkan. Jika proyek atau usaha dinyatakan layak, maka platform crowdfunding akan menerbitkan kampanye crowdfunding. Pemberi dana dapat memberikan dana untuk mendukung proyek atau usaha tersebut. Jika target dana tercapai, maka dana akan disalurkan kepada pemilik proyek atau usaha.
Next ada jenis-jenis crowdfunding. Jenis-jenis crowdfunding ini ada bisa dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama ada donasi. Nah, istilahnya donasi lah tadi itu, pengumpulan donasi gitu. Jadi crowdfunding donasi merupakan crowdfunding yang dilakukan untuk tujuan sosial seperti membantu korban bencana alam, terus membangun sekolah dan mengembangkan desa terpencil kayak gitu. Next ada investasi. Crowdfunding investasi merupakan crowdfunding yang dilakukan untuk membiayai proyek atau usaha yang memiliki potensi keuntungan. Next ada crowdfunding pinjaman. Jadi crowdfunding ini dilakukan untuk memberikan pinjaman yang kepada seseorang atau suatu usaha kayak gitu. Nah, crowdfunding ini aman gak sih gitu? Sama kayak P2P lending. Crowdfunding ini udah diatur dan udah diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK juga telah menerbitkan peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan keuangan elektronik atau pembayaran berbasis teknologi informasi. Peraturan OJK tersebut mengatur berbagai hal terkait dengan crowdfunding. Seperti yang pertama, perizinan. Platform crowdfunding harus memiliki izin dari OJK sebelum beroperasi. Gitu. Yang kedua, kewajiban. Platform crowdfunding memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai hal, seperti yang pertama, melakukan penilaian kelayakan proyek atau usaha. Yang kedua, melakukan monitoring terhadap proyek atau usaha. Yang ketiga, menyampaikan laporan kepada OJK. Kayak gitu. Selanjutnya ada larangan. Platform crowdfunding dilarang untuk melakukan berbagai hal seperti memungut biaya yang tidak wajar, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, terus melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Seperti itu. Crowdfunding di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 50 platform crowdfunding yang beroperasi di Indonesia. Pertumbuhan crowdfunding di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, faktor perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk mengakses crowdfunding. Yang kedua, faktor kebutuhan masyarakat akan pendanaan. Kebutuhan masyarakat akan pendanaan, terutama untuk proyek atau usaha yang bersifat sosial, semakin meningkat. Yang ketiga, regulasi yang mendukung. OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur crowdfunding, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan crowdfunding. Next, kita akan membahas tentang manfaat dari si crowdfunding ini. Yang pertama, crowdfunding ini meningkatkan akses pendanaan. Jadi, crowdfunding dapat meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat, terutama untuk proyek atau usaha yang bersifat sosial atau memiliki potensi keuntungan, tetapi tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional. Next, crowdfunding ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi. Next, crowdfunding dapat mendorong inovasi, karena crowdfunding ini memungkinkan masyarakat untuk mendukung proyek atau usaha yang baru dan kreatif. Next, ada juga beberapa tantangan yang dimiliki oleh si crowdfunding ini. Yang pertama, crowdfunding memiliki tantangan risiko. Itu seperti risiko gagal bayar atau risiko penipuan. Next, ada platform crowdfunding ini perlu menjaga keamanan data pribadi pengguna.
Next ada regulasi crowdfunding perlu terus disempurnakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, crowdfunding merupakan sistem pendanaan yang memiliki berbagai manfaat, tetapi juga memiliki beberapa tantangan. Pemerintah dan pelaku crowdfunding perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar crowdfunding dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada minggu lalu, saya telah mengidentifikasi layanan crowdfunding yaitu Rumah Zakat. Nah, Rumah Zakat ini merupakan lembaga amil zakat nasional yang didirikan pada tahun 2000. Rumah Zakat memiliki visi untuk menjadi lembaga amil zakat yang profesional, amanah, dan inovatif dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial atau mewujudkan kesejahteraan umat. Next, apa saja sih layanan yang terdapat di Rumah Zakat? Yang pertama, layanan penghimpunan zakat. Rumah Zakat memiliki berbagai metode penghimpunan zakat. Yang pertama itu ada zakat infak sedekah online. Jadi atau yang biasa kita singkat dengan atau yang bisa disingkat dengan ZIS online. ZIS online ini merupakan layanan penghimpunan secara ZIS, zakat infak sedekah ya. Zakat infak sedekah secara online melalui website dan aplikasi Rumah Zakat. Next, ada ZIS offline. Jadi ini layanan penghimpunan ZIS secara offline melalui kotak ZIS, tugas ZIS, dan mitra ZIS. Gitu. Selanjutnya ada zakat profesi. Jadi zakat profesi ini merupakan layanan penghimpunan zakat dari penghasilan profesi seperti gaji, honor, dan komisi. Gitu. Next, ada zakat perdagangan, yaitu merupakan layanan penghimpunan zakat dari hasil perdagangan seperti keuntungan, piutang, dan persediaan. Next ada zakat pertanian, yaitu layanan penghimpunan zakat dari hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kelapa sawit. Next ada zakat peternakan. Jadi zakat peternakan ini merupakan layanan penghimpunan zakat dari hasil peternakan seperti kambing, sapi, dan kuda. Next ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak merupakan layanan penghimpunan zakat dari emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang. Next ada zakat harta temuan, yaitu layanan penghimpunan zakat dari harta yang ditemukan oleh seseorang. Next ada layanan penyaluran zakat. Jadi Rumah Zakat ini memiliki beberapa penyaluran gitu ya, menyalurkan zakat kepada beberapa penerima manfaat gitu. Contohnya seperti fakir. Fakir itu apa? Jadi fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi kayak miskin banget gitu. Itu disebutnya fakir. Nah, ada lagi yang namanya miskin. Miskin ini adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Next, ada amil. Amil ini adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat. Next, ada mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi seperti kayak pembantu gitu, kayak pembantu tapi tuh dikekang gitu loh sama sama majikannya, kayak gak dikasih gaji gitu. Hamba sahaya kayak budak lah istilahnya. Next ada gorimin. Gorimin itu orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayar. Terus ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti jihad fisabilillah dan pembangunan sarana prasarana agama gitu. Selanjutnya ada yang terakhir ada Ibnu Sabil.
Nosabil ini orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke. Rumah zakat juga menyalurkan zakat melalui berbagai program seperti program pendidikan. Jadi rumah zakat ini menyalurkan zakat untuk mendukung pendidikan seperti beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan keterampilan. Next ada program kesehatan. Jadi rumah zakat juga menyalurkan kesehatan untuk mendukung kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, klinik, dan pengobatan gratis. Next ada program ekonomi. Jadi rumah zakat juga menyalurkan zakat untuk mendukung ekonomi seperti pemberdayaan masyarakat, bantuan modal usaha, dan pendampingan usaha. Next ada program sosial. Rumah zakat ini menyalurkan zakat untuk mendukung berbagai kegiatan sosial seperti bantuan bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan pembinaan anak yatim. Rumah zakat juga menawarkan berbagai layanan lainnya seperti layanan edukasi. Nah, rumah zakat ini menawarkan berbagai layanan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah. Selain itu juga rumah zakat menawarkan layanan konsultasi untuk membantu masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Terus juga rumah zakat menawarkan layanan donasi untuk mendukung berbagai program dan kegiatan dari rumah zakat. Jadi intinya rumah zakat ini menawarkan berbagai layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik layanan penghimpunan zakat, penyaluran zakat, dan maupun layanan lainnya, kayak gitu. Mungkin sekian ya untuk pemaparan sistem crowdfunding dari mulai pengertian, terus kelebihan, kekurangan, sampai contoh platformnya saya bahas juga. Next ke sistem investasi. Ini materi terakhir. Nggak kerasa udah sejam lebih saya ngomong. Dan terima kasih jika sudah ada yang nonton sampai sejauh ini. Next kita akan membahas tentang pengertian investasi. Jadi investasi ini apa sih? Jadi investasi ini merupakan penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan emas. Nah, zaman sekarang ya, apa-apa online, apa-apa digital gitu kan. Pasti juga ada investasi online. Nah, investasi online ini apa? Sama, investasi online ini merupakan investasi yang dilakukan melalui platform online, kayak gitu. Seperti aplikasi atau website. Investasi online memiliki berbagai keunggulan, seperti kemudahan, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah, kayak gitu. Investasi online dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama investasi saham. Itu investasi yang dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Selanjutnya ada investasi obligasi. Investasi obligasi ini merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli obligasi dari pemerintah atau perusahaan. Obligasi merupakan surat berharga yang menunjukkan pinjaman dari investor kepada pemerintah atau perusahaan. Next ada investasi reksadana. Investasi reksadana merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli unit penyertaan atau penyertaan dari reksadana. Reksadana merupakan wadah yang mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan pada instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Next ada investasi emas. Jadi investasi ini dilakukan dengan mengambil emas fisik atau emas digital. Emas ini adalah logam mulia yang memiliki nilai yang stabil dan dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, ada nggak sih regulasi investasi online ini? Ada, pastinya ada.
investasi online di Indonesia sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK juga telah menerbitkan berbagai peraturan untuk melindungi investor seperti Peraturan OJK nomor 42-POJK.04-2015 tentang manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK ini mengatur tentang manajemen risiko yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk investasi online. Next ada Peraturan OJK nomor 43-POJK.04-2015 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK ini mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan termasuk perlindungan investor. Next ada Peraturan OJK nomor 44-POJK.04-2015 tentang transaksi aset dasar dan kontrak derivatif yang ditransaksikan di bursa. Peraturan OJK ini mengatur tentang transaksi aset dasar dan kontrak derivatif yang ditransaksikan di bursa, termasuk saham. Investasi di Mohon maaf. Ini dulu sebentar. Investasi online di Indonesia ini mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai investasi online di Indonesia mencapai 100 triliun. Pengembangan investasi online di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama peningkatan penetrasi internet. Nah, peningkatan penetrasi internet di Indonesia mendorong masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan layanan investasi online. Next, peningkatan literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan masyarakat mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya berinvestasi secara online. Next, ada regulasi yang mendukung seperti peraturan OJK, menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Next, ada manfaat dari investasi online. Investasi online memiliki beberapa manfaat, diantaranya investasi online dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui platform online. Investasi online juga dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, sehingga dapat dikatakan sebagai fleksibilitas. Next ada biaya yang lebih rendah. Nah, investasi online ini umumnya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi konvensional. Next ada tantangan investasi online. Investasi online juga memiliki beberapa tantangannya selain ada manfaat ya atau keunggulan. Yang pertama itu ada tantangan risiko. Jadi investasi online memiliki risiko seperti risiko kerugian. Next ada keamanan. Jadi keamanan data dan dana investor ini perlu dijaga dengan baik. Next ada penipuan. Terdapat potensi penipuan dalam investasi online sehingga investor perlu berhati-hati. Nah, salah satu platform. Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya itu investasi online adalah salah satu alternatif investasi yang dapat dipilih oleh investor. Investasi online memiliki berbagai keunggulan tetapi juga memiliki tantangan yang perlu diwaspadai. Salah satu platform investasi online di Indonesia yang saya sudah analisis kemarin ya, itu ada Bibit. Bibit merupakan platform investasi reksadana online yang didirikan pada tahun 2019. Bibit telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa saja sih layanan yang ditawarkan oleh si Bibit ini? Nah, Bibit menawarkan berbagai layanan yang bermanfaat bagi investor. Antara lain, layanan investasi reksadana. Bibit menawarkan berbagai produk reksadana dari berbagai manajer investasi
ternama di Indonesia. Investor dapat memilih produk reksadana sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya. Next ada layanan robo-advisor. Tapi sebelum ke layanan investasi reksadana, saya ingin menjelaskan dulu penjelasan lebih lanjut tentang produk apa aja sih yang ditawarkan oleh si Bibit ini, produk reksadana apa aja. Jadi Bibit itu menawarkan berbagai produk reksadana dan berbagai manajer investasi ternama di Indonesia. Investor dapat memilih produk reksadana sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya. Produk apa saja yang dapat ditawarkan di Bibit ini? Yang pertama ada reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan obligasi jangka pendek. Reksadana pasar uang memiliki risiko yang rendah dan cocok untuk investor yang memiliki tujuan investasi jangka pendek seperti untuk dana darurat. Next, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, layanan obligasi. Reksadana pendapatan tetap memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Tetapi reksadana pendapatan tetap ini menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Jadi reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk investor yang memiliki tujuan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Next, reksadana campuran, yaitu reksadana yang berinvestasi pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, pasar uang. Reksadana campuran ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Jadi, reksadana campuran ini menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan dua reksadana itu, pasar uang dan pendapatan tetap. Kayak gitu. Reksadana campuran juga cocok untuk investor yang memiliki tujuan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Selanjutnya ada reksadana saham. Reksadana saham ini merupakan reksadana yang berinvestasi pada saham. Reksadana saham memiliki risiko yang paling tinggi, tapi menawarkan potensi keuntungan yang paling tinggi juga di antara reksadana yang lainnya, kayak gitu. Reksadana saham cocok untuk investor yang memiliki tujuan investasi jangka panjang dan memiliki toleransi risiko yang tinggi. Next ada layanan robo-advisor. Bibit menawarkan layanan robo-advisor yang membantu investor untuk memilih produk reksadana yang tepat. Robo-advisor Bibit menggunakan algoritma yang canggih untuk menganalisis profil risiko dan tujuan investasi investor. Robo-advisor Bibit akan memberikan rekomendasi produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi investor. Investor dapat mengikuti rekomendasi robo-advisor Bibit atau memilih produk reksadana lainnya yang sesuai dengan keinginannya. Next, Bibit juga menawarkan layanan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan investor. Layanan edukasi Bibit meliputi artikel, video, dan webinar. Artikel video Bibit membahas berbagai topik terkait investasi seperti pengertian investasi, jenis-jenis investasi, dan cara berinvestasi dengan baik, itu seperti apa. Video edukasi Bibit menjelaskan berbagai konsep investasi secara lebih mendalam. Webinar edukasi Bibit menghadirkan pembicara yang ahli di bidang investasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Next, Bibit juga menawarkan layanan komunitas untuk mempertemukan investor dan berbagi informasi. Layanan komunitas Bibit meliputi forum dan grup diskusi, kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah investasi online ini merupakan jalan alternatif investasi yang dapat dipilih oleh investor selain dari investasi konvensional gitu. Jadi lagi pula
investasi online ini lebih mudah gitu loh diaksesnya, kayak lewat handphone aja udah bisa gitu. Kita udah bisa, uang udah bisa bekerja gitu untuk kita kayak gitu. Jadi tapi juga perlu diwaspadai ya untuk tantangan-tantangan yang sudah saya sebutin tadi. Mungkin sekian review materi kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dari pertemuan pertama sampai UAS ini. Saya Adinda Diana Azahra, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya undur diri, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.